Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, hari ini saya update without cam. Biasanya saya update malah cam doang nggak pakai chart ya. Ini di video update kali ini saya mau kasih gambaran dulu untuk price actionnya. Jadi karena kebetulan saya lagi di luar, nanti mungkin kalau saya update setelah ya satu updatean saya pakai chart, ya mungkin nextnya saya nggak perlu chart dulu. Habis itu nanti nextnya baru pakai chart lagi gitu ya. So guys, kita langsung aja masuk ke dalam update market hari ini. So guys, this is the first day ever kita balik dapat inflow after 6 hari berturut-turut merah ya. So it's a good thing, okay? Finally BlackRock net inflow. After kemarin dia yang justru jadi biang keroknya guys. Oke, BlackRock ini punya klien emang kadang-kadang dia suka, well, kita bisa bilang cenderung labil ya. Waktu lagi yang lain hijau, mereka justru malah merah. Saat yang lain nggak belanja, mereka kadang-kadang malah outflow. Saat yang lain outflow, kadang-kadang dia bisa hijau sendiri. Ya, tapi ya kita nggak ngurusin juga sih, karena kan itu tergantung kliennya ya guys. Oke, pada intinya kalau kita lihat angka ini, intinya ada kondisi di mana sentimen itu mulai kembali ya a little bit positif. Jika kita melihat dari yang kemarin juga Fidelity ada belanja, ARK Invest juga belanja, ini seharusnya menunjukkan bahwa situasi demand itu mulai kembali membaik ya dari sisi ETF. I think inflow yang positif ini sekitar 240 juta dollar itu akan ditanggapi dengan kondisi yang cukup baik juga semestinya ya di market teman-teman sekalian, karena after 6 hari loose streak, jadi ibaratnya 6 hari kita outflow streak, suddenly ada satu hari dia positif, itu bakal cukup sebetulnya sih untuk setidaknya membuat market berpikir bahwa hey, maybe the bottom is in gitu, right? The bottom is in and probably good sentiment itu juga bisa jadi datang dari Trump. Oke, memang kalau kita lihat about shutdown belum ada tanda-tanda ya akan segera selesai. Ini yang ngomong juga Speaker Johnson ya dari US House atau dari DPR-nya sono. Kemudian ada satu lagi bahwa Hamak ya, ini salah satu Federal Reserve, anggota Federal Reserve, Governor, ya dia menyatakan kalau kelihatannya tidak terlalu obvious ya. It is not obvious that the US Central Bank should cut interest rate again given inflation. Intinya dia sendiri merasa bahwa the Fed kayaknya nggak perlu rate cut lagi dulu deh, karena inflasi masih naik. Itu statementnya dia gitu ya, kita kan nggak tahu ya teman-teman, orang CPI bulan lalu oke kok, right? But why gitu kan suddenly dia ngomong kayak gitu. Well, I don't know guys. Tapi yang pasti ya terlepas dari kondisi kita percaya komentar mereka gitu. Ya The Fed itu kan anggotanya ada belasan ya. Kalau saya nggak salah ada 17 orang gitu. Ya tetap mereka kan ada dot plot. Ya jadi kita nggak bisa cuman men-highlight kayak kata Hamak gitu, bahwa dia ini kita bilang dia hawkish gitu ya. Tapi ada William, ya kan? Kemudian ada Barr, kemudian ada misalnya ada si Michelle Bowman ya dan lain sebagainya ya, dan maksudnya dan anggota-anggota Fed lainnya. Nah, mereka masing-masing punya pandangan gitu. Adapun yang bilang kayak lebih baik rate cut-nya 50 BPS baru kemudian netral gitu. Which is saya setuju, lebih baik begitu, ya kan? Ngapain dia turunin 25 BPS, 25 BPS, 25 BPS gitu. I mean, kalau emang lu segalau itu, seragu itu, better 50 BPS di awal, tapi bilang, after this kita nggak rate cut dulu, gitu. Ya, kenapa? Karena kan tujuannya adalah untuk supporting economy. So, kalau mau ya kayak gitu. Supaya kita bisa lihat kayak 3 bulan growth-nya tuh kayak gimana. After adanya rate cut terbaru dan dalam progres yang relatif lebih cepat. Tapi kalau misalnya dilakukan pun sebetulnya belum tentu tanggapan market langsung positif. Jadi emang sebenarnya di posisinya, ya katakanlah di posisi ada Fed ya, menurut saya sih memang mereka lagi dalam keadaan
ya dalam keadaan serba salah gitu. Kalau rate cut kecepatan ntar disangkanya mengakui kalau ada resiko ekonomi itu akan resesi gitu. Kenapa nih cutnya cepet-cepet? Wah, jangan-jangan masalah ya, ada likuiditas krisis ya. Oh, ini pasti mau resesi nih. Jadi orang langsung berekspektasi aneh-aneh, berpikir aneh-aneh, dan akhirnya bam, ya mungkin malah jadi ikat pinggang gitu. Which is 25 BPS is gonna be a very very normal rate cut. Kecuali di awal. Oke. Nah ini ya tadi saya udah bilang Hamek ngomong begitu. Miran ngomongnya beda lagi. Tuh. I want to get to neutral in 50 basis point increments. A lot of my colleagues want 25 BPS increments. Beda-beda pandangannya gitu kan. Ya mungkin ini bagian dari jilat juga ya untuk mendapatkan dukungan dari market karena mungkin ya Jerome Powell sebentar lagi kan juga mau di reshuffle ya teman-teman, mau diganti guys. Oke. But anyway, ya ini termasuk dalam highlightnya gitu jadinya. Ya according to Fed Bank of Cleveland, President Beth Hammack, ya inflation is greater risk than job weakness. Her Chicago counterpart Austin Goolsbee told CNBC that the lack of inflation data during the shutdown makes him concerned about rate cuts. Meanwhile, Michael Barr stated that officials must continue to address inflation while ensuring a strong labor market. Ya, jadi labor market harus diperhatiin. Ya, saya lebih setuju labor market sih daripada inflasi gitu ya. I mean, ya sama sih, keduanya sama-sama critical. Ya, kalau kita ngomongin dari sisi keseluruhan, keduanya kenapa sama-sama critical? Ya karena kalau harga barang terlalu mahal, orang kesel. Ya toh? Lama-lama chaos gitu. Tapi kalau orang-orang juga nggak punya pekerjaan, ya sama kesalnya. Percuma ya, harga barang-barang murah tapi nggak ada kerjaan, ya gimana makan? Ya akhirnya kesel juga gitu. Jadi kalau perut orang kosong gampangnya ya chaos lah teman-teman sekalian. Ya secara sederhana begitu. Nah terus satu lagi yang mau saya highlight di bagian financial news adalah si Trump itu kasih pengumuman kalau dia tidak akan memberikan pengumuman seputar tarif. Ya, seputar tarif dalam waktu dekat ini. Jadi dia bilang bahwa there's no tarif announcement. Mana sih? Saya harus cari dulu guys ya. Karena dia tadi pagi ngomongnya nih, Trump makes an announcement gitu. Ini dia di bawahnya ternyata ya. Kocak juga nih. Trump, no new tariff announcements are coming. I won't announce tariffs while the SCOTUS case is pending. Well, I don't really know SCOTUS itu apa. Tapi jangan-jangan nggak mungkin US government ya. US government shutdown nggak mungkin itu. Tapi yang pasti ini kabar baik ya, nggak ada tarif baru yang akan diumumkan. It's good ya, it's very good guys. Alright, so what happened with Bitcoin after dua kondisi tersebut? Oke, ya saya perlu highlight beberapa hal ya teman-teman sekalian bahwa kondisinya tuh Bitcoin itu kalaupun dia memang naik, ya ini saya tegaskan dulu, kalaupun dia memang bisa naik, ada possibility dia tetap hanya untuk mencari ya korektif yang kemarin kita ngomongin gitu ya guys. Bahwa sebenarnya kalau dari segi price action itu kita 5 wave to the downside, right? So we have one wave, second wave, possible nih third wave ya, udah confirm. Karena udah ada rebound juga, udah ada pullback juga. So if this pullback creating A wave, maka this drop itu creating B wave. Which means potentially jadi higher low. Oke, after higher low itu terkonfirmasi tadi sebenarnya harusnya nih. Kalau kita lihat kan ada morning star tuh. Ya, jadi bear candle, buntutnya panjang, next candle doji, next candle bullish, masih dengan buntut yang panjang, which is itu bagus. Ya, bisa jadi dia nandain level supportnya. Dan kalau misalkan rebound, kemana kita bisa melihat dia rebound? On the 4-hour perspective, levelnya masih sama yang kemarin saya tandain. Oke, kita punya supply di situ dari 1-hour perspective. Dan dari perspektifnya si time frame 4 jam, kita memiliki fair value gap juga. Jadi kalau kita lihat overall-nya, logical thinking-nya adalah if dia naik sekali lagi, dia akan testing ke 107 ribuan dolar. Teman-teman lihat, dia reject atau enggak. Kalau misalkan nggak ada rejection, dan dia bablas naik terus, ada kabar baik. Ya, ada kabar baik. Artinya ada potensi
bottomnya udah ketemu guys. Oke. Next stop obviously ada di 110.000. Oke. Jadi maksudnya gini. Pergerakan harga itu kan antara dia naik terus dia turun, atau dia tembus, bam, dia break, terus dia kepentok, habis itu dia turun dulu, baru dia naik lagi, gitu. Ya kan? Nah, yang kita mau cari tahu itunya, kondisinya, gitu. Nah, sementara kalau menurut saya akan lebih baik jika seandainya Bitcoin justru malah rejected dulu di sini. Jadi, kenapa begitu, Vin? Karena kita butuh dia manipulasi satu kali lagi dan melengkapi 5 wave correction-nya. Jadi di sini 5 wave correction, 3 wave correction, dan 5 wave correction ya. Sebenarnya impulse, tapi ini overall-nya adalah ABC gitu. Jadi C wave ke bawah dan ini udah beres gitu. Jadi ini adalah A wave-nya ya. And then possible ABC, which is ini adalah B wave-nya gitu. Ya, jadi ABC. Nah, lebih kurangnya gitu guys ya. Jadi A, B, C. So dia finish gitu. Turun, naik, turun, and then bam, baru dia reverse gitu kan. Acuannya dari mana? Karena dari higher time frame-nya yang kemarin kita udah bahas gitu ya. Si wave-nya nggak perlu jauh-jauh ke bawah lah. Cuman intinya ini kan naik overall-nya. Tuh. Jadi ini impulse rally dia naik, and then ABC baru dia potentially bisa naik lagi. Ya kira-kira gitu, itu gambaran kasarannya ya. Saya ada wave count-nya, tapi kali ini kita hanya akan konsentrasi ke sini teman-teman, dari internal time frame-nya. Nah jadi Vin, kalau misalnya kondisi kayak gini gimana kita responsnya gitu kan. Tergantung teman-teman mau ride the wave-nya kayak gimana. Kalau saya ngelihat ada possibility dia rebound, ya saya jadinya melihat ada beberapa opportunity yang bisa saya manfaatkan. Ya, so far ada Dash, kemudian Zen, and I'm looking for ZEC. Ya, ini privacy coin lagi pada dapat money flow guys, lagi lumayan kenceng geraknya. Jadi ya kalau Zen still on long position, Dash juga sama. Tadi baru decide untuk kayaknya oke nih buat setup long gitu ya. Kenapa? Karena dia segi struktur bagus tuh. Gak ada masalah. Bitcoin itu lower low, dia higher high, right? So dia pull back, Bitcoin turun, dia pullback gitu. Saat Bitcoin hanya katakanlah dia hanya butuh kayak rebound sesaat begini gitu ya. Ini rebound dikit aja. Probably Dash akan rebound dan create higher high, which is lebih baik daripada kondisi Bitcoinnya. Ya, kira-kira gitu. Jadi kalau dilihat sekilas, ini yang terjadi pada Bitcoin, saya pikir akan berpotensi seperti itu untuk skenario-nya. Jadi kalau misalkan kita rejected di 107.000, Anda bisa expect kita testing ke 98.000. Itu pertama. Yang kedua, kalau 107 dibablas, ya dia testing 110, pullback-nya itu cari opportunity buat masuk. Itu aja. Ya, masuk dalam tanda kutip bukan untuk invest ya, tapi kita buat trading gitu. Jadi Anda tetap harus tahu planning yang jelas, when to exit, when to enter. Itu kuncinya ada di sana. Okay, so guys, that's gonna be the quick update for Bitcoin today. Thank you very much for watching, and kita jumpa lagi di video update berikutnya. Semoga informasinya bermanfaat. Selamat hari Jumat dan happy weekend to you all. Bye bye.